Balik lagi nih kawan-kawan bersama AF Tekno. Ya, kali ini AF Tekno akan berbagi informasi, tips dan trik bagaimana menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP sesuai dengan judul channel YouTube ini. Jadi gini, beberapa hari yang lalu ada DM yang masuk ke Instagramnya admin ya. Beliau mengatakan dia minta dikasih tahu dong tips atau trik bagaimana sih ngerjain rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, karena beliau akan ujian di kampusnya, mungkin ujian UAS ya atau ujian mid semester, kurang tahu juga, tapi yang pasti mereka itu dapat data dan disuruh cari nilai dari VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Oke, di sini kita akan coba memberikan satu contoh dengan cara yang sangat sederhana agar nanti kawan-kawan yang melihat video ini juga bisa paham dan bisa mengerjai di tugasnya masing-masing mungkin ya, atau di tempat kerjaannya atau di kantornya masing-masing. Tapi pastikan juga kawan-kawan tidak men-skip video ini agar kawan-kawan juga bisa memahami video ini dengan mudah. Oke, sebelum kita mulai masuk ke rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, kawan-kawan harus pahamin dulu tuh, apa bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu adalah rumus untuk mencari nilai atau data pada suatu tabel secara vertikal. Jadi kata kuncinya kalau VLOOKUP adalah vertikal, kalau HLOOKUP dia secara horizontal. Nah, artinya rumus ini digunakan untuk mengisi data. Nah, data tergantung datanya apa ya, bisa angka, bisa teks, itu bebas. Tetapi ada yang secara vertikal, ada yang secara horizontal. Nah, kali ini kita akan gunakan keduanya biar teman-teman ataupun kawan-kawan paham kapan kita menggunakan rumus VLOOKUP, kapan kita menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, contohnya seperti ini. Di layar di layar laptop teman-teman atau komputer teman-teman ada satu tabel, di mana tabel ini hanya 3 kolom yang berisikan data, sisanya kosong. Nah, data yang kosong inilah yang akan kita isi menggunakan rumus. Nah, kemudian di sheet kedua ini juga ada data. Anggap ini adalah data yang terpisah, dan data inilah yang akan kita tarik untuk mengisi data di sheet pertama. Oke, langsung saja ya kawan-kawan. Untuk gaji pokok, caranya ini kita menggunakan rumusnya sama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Nah, di sini ada look value, artinya nilai mana yang akan menjadi kuncinya. Nah, kita akan blok nilai ini ya, B5 golongan 1. Kemudian titik koma. Nah, ini gaji pokok, kita pindah ke sheet 2. Nah, di sheet 2 ini kawan-kawan blok mulai dari golongan sampai semuanya ya, dari B4 sampai E14. Ini harus diblok semua. Kenapa diblok? Karena nilai inilah yang mau kita ambil nantinya. Oke, setelah udah diblok, kemudian teman-teman jangan lupa tekan F4. Nah, fungsinya F4 itu apa? Fungsi F4 itu adalah untuk mengunci nilai-nilai yang sudah kita tetapkan. Jadi nanti ketika kita ngisi nilai yang lain, nilai-nilai yang udah ada ini atau data yang udah ada ini dia tidak lari. Jadi sehingga rumus yang sudah kita buatkan itu tidak salah. Nah, setelah sudah kita tekan tadi F4, maka di sini ada table array ya. Table array ini artinya ya tabel yang mau kita tarik datanya. Kemudian setelah itu, nah, tadi gaji pokok ya. Kalau kita kembali ke sheet 2 di gaji pokok. Nah, gaji pokok ini yang mau kita isi. Nah, disinilah gaji pokok. Gaji pokok ini dia di kolom keberapa? Kita ngitung kolomnya jangan dari sini ya teman-teman ya, tapi dari sini, dari mulai B. Berarti kalau ini
kolom pertama, ini kolom kedua. Setelah itu maka teman-teman tekan titik koma, pilih gaji pokok yaitu kolom kedua, masukkan angka 2, artinya itu adalah kolom kedua. Ya, setelah kawan-kawan masukkan angka 2, kemudian kawan-kawan tekan lagi titik koma. Nah, di sini ada tulisan true atau false. Nah, maksudnya apa? Kalau true itu adalah nilai perkiraan, kalau false adalah nilai yang cocok. Nah, 99,9% biasanya data yang akan kita gunakan untuk rumus VLOOKUP itu adalah menggunakan data yang false, data yang cocok. Nah, kawan-kawan bisa ketikkan di sini false, bisa juga kawan-kawan mengetikkan 0. Nah, false itu sama dengan 0, true itu sama dengan 1. Jadi kawan-kawan lebih bagus mengetikkan 0 atau false itu bebas. Ya, di sini kita bikin 0 aja ya, biar lebih mudah. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, maka secara otomatis di sini, nah, di gaji pokok ini akan terisi angka 2 juta sama seperti sheet ini. Ya, artinya di sini atas nama Arman golongan 1 gaji pokoknya adalah 2 juta. Nah, setelah ini teman-teman tinggal tarik aja nih, tarik ke bawah. Oke, maka ini semuanya juga akan terisi. Coba kita samakan. 5A, golongan 5A ini adalah 4.300.000. Kalau kita lihat sini 4.300.000. Oke. Untuk menguji rumus ini benar atau salah, maka coba 1 ini kita ganti dengan 4. Golongan 4, lalu kita enter. Nah, maka gaji pokoknya juga akan berganti 3.500.000. Coba kita lihat di sini 4 pas ya kawan-kawannya, 3.500.000. Oke. Kita ganti lagi 1, maka nilainya juga akan berganti. Sorry, 1 Romawi maksudnya ya. Ya, oke. Nah, tadi angka 1 dia error rumusnya. Kenapa? Karena ini 1 Romawi bukan 1 angka. Oke. Sama untuk mengisi tunjangan, kawan-kawan, ini juga sama. Kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Udah, tetap ya di golongan 1. Kemudian titik koma. Nah, titik koma kita balik lagi ke sheet 2. Ini kita blok lagi sama kayak tadi. Kemudian tekan lagi tombol F4. Kemudian titik koma lagi. Nah, kalau tadi kita isi dengan angka 2, maka untuk tunjangan kita isi 3. Kenapa? Karena ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Kita akan mengisi kolom ini dengan kolom ketiga, maka kita pilih 3. Setelah itu titik koma lagi. Nah, ini sama kayak tadi, true atau false. Kita pilih false, artinya 0. Kemudian tutup kurung. Enter. Dan di sini ada tunjangan 300.000. Benar nggak golongan 1 tunjangannya 300.000? Benar. Oke. Nah, ini tinggal kawan-kawan tarik aja nih. Tarik ke bawah. Oke. Ya. 5A tunjangannya 420. Oke, sesuai ya. Nah, upah lembur ini yang kita gunakan rumus VLOOKUP. Kenapa kita gunakan rumus VLOOKUP? Karena data yang disajikan adalah data yang horizontal. Nah, tetapi di zaman sekarang itu kayaknya data yang sifatnya horizontal sudah tidak banyak ya kawan-kawan. Kenapa? Karena biasanya data itu tersusun secara vertikal ke bawah. Jadi data tabel di Excel itu kebanyakan sampai ke bawah. Jarang orang memanjang ke samping. Kenapa? Itu sangat repot ya. Tapi mungkin ada juga beberapa. Oke. Kita masuk ke rumus yang VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kemudian, nah, ini yang menjadi panduannya adalah di angka 5 ini, di durasi lembur, bukan di golongan lagi. Kenapa di durasi lembur? Karena di sheet kedua ini
panduannya adalah durasi lembur dalam hitungan 1, 2, 3, 4, atau 5. Ini adalah hitungan per jamnya. Ya, karena ini datanya data horizontal. Maka ini tadi ya tertekan, kita tekan dulu. Oke. Sama dengan haluka, buka kurung, klik E5, kemudian titik koma, ya. Kita ke sheet kedua, ini di blok. Ya, semuanya di blok dari durasi lembur sampai upah lembur terakhir ini semua di blok. Kemudian tekan lagi F4, ya. Kemudian titik koma. Nah, ini di kolom keberapa? Maaf, ini ke baris keberapa? Nah, ini baris kedua ya. Durasi lembur ini baris pertama, ya. Kemudian upah lembur ini di baris kedua. Kita tetap isi 2. Kemudian titik koma lagi, kita isi false atau true. Kita tetap isi yang false, maka 0. Lalu tekan tutup kurung dulu, lalu enter. Maka secara otomatis upah lembur ini juga terisi. Nah, ini kawan-kawan tinggal tarik. Tinggal tarik saja seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang terakhir untuk total gaji ini kita menggunakan rumus SUM sama dengan SUM buka kurung. Kawan-kawan bisa klik gaji pokok, tekan tombol kontrol pada keyboard, klik tunjangan, tekan lagi tombol kontrol pada keyboard, klik lagi upah lembur. Setelah itu tutup kurung lalu enter. Dan salah. Sama dengan ya, kemudian ketik SUM, kemudian buka kurung. Nah, mulai dari gaji pokok sampai tunjangan ini boleh di blok ya. Gaji pokok dan tunjangan ini di blok. Kemudian tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik upah lembur. Oke. Kemudian tutup kurung. Enter ya. Kemudian ini tinggal tarik saja ke bawah. Nah, artinya inilah total gaji dari setiap karyawan. Gaji pokok tanpa tunjangan tambah upah lembur. Inilah gaji pokok yang dia dapatkan. Nah, untuk mencari total pengeluaran perusahaan selama 1 bulan, ini juga menggunakan rumus SUM sama dengan SUM buka kurung. Nah, ini kawan-kawan tinggal blok aja dari atas sampai bawah. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, artinya dalam kurun waktu 1 bulan di tahun 2022, Arman mendapatkan total gaji 2.400.000 dan perusahaan X mengeluarkan gaji sejumlah 35.580.000 untuk 1 bulannya dengan jumlah karyawan 10. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi sebenarnya penggunaan rumus VLOOKUP dan penggunaan rumus HLOOKUP ini sangat simpel kawan-kawan. Jadi data yang ditarik pada suatu tabel itu boleh berisi data angka dan boleh juga berisi data teks ataupun data tulisan ya. Tidak ada masalah di dalamnya. Oke teman-teman, cukup di sini dulu ya tips dan trik menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Tentunya terima kasih.